Saat ini, arsitektur aplikasi berbasis API telah menjadi pilihan nomor satu dalam pengembangan aplikasi, terutama karena memiliki berbagai keuntungan untuk suatu organisasi. Tutorial ini akan membahas bagaimana kita dapat melakukan deployment API Security Policy pada F5 Exchange WAF untuk memproteksi aplikasi berbasis API yang kita miliki. Dan kita akan berfokus pada bagaimana mengkonfigurasi API Security Policy dan memasangnya pada virtual server. Untuk mulai melakukan konfigurasi API Security Policy, yang perlu kita lakukan pertama ialah mengakses menu Security, lalu masuk kepada Guided Configuration. Pada halaman ini, kita dapat melihat beberapa template konfigurasi F5 Exchange WAF yang dapat dilakukan via Guided Configuration Interface, seperti template Web App Protection, API Security Protection, DOS Protection, dan Bot Protection. Untuk membuat API Security Policy, klik tombol API Security Policy yang kemudian akan memunculkan submenu dengan pilihan REST API Security dan REST API Security Open API Spec. Perbedaan dari kedua opsi ini ialah, pada template REST API Security Open API Spec, kita dapat menggunakan Open API Spec file atau biasa dikenal dengan nama Swagger file, berisi berbagai informasi konfigurasi dari suatu API service seperti path, operation ID, response code, dan lain-lain. Untuk kemudian informasi dari Open API Spec atau Swagger file ini kemudian akan digunakan oleh F5 Exchange WAF sebagai resource untuk membuat security policy yang sesuai dengan profil aplikasi kita. Dan pada tutorial ini, kita akan menggunakan template REST API Security Open API Spec. Mula-mula, kita akan masuk ke halaman overview dari template REST API Security Open API Spec. Pada bagian ini, kita akan dijelaskan mengenai bagaimana alur aplikasi dan API request filtering yang akan dilakukan oleh Advanced WAF, dan juga objek-objek yang akan dikonfigurasi pada template ini. Pada template, terdapat 5 langkah konfigurasi untuk membuat API Security Policy. Klik Next untuk memulai konfigurasi. Langkah konfigurasi akan kita mulai dari konfigurasi General Properties. Pada bagian ini, kita akan memasukkan nama security policy yang sedang kita buat. Setelah memasukkan nama pada form configuration name, kita akan melakukan import Open API Spec atau Swagger file. Klik Save dan Next untuk melanjutkan konfigurasi. Kemudian, kita akan masuk ke halaman konfigurasi path. Mengacu pada Open API Spec file yang kita import sebelumnya, F5 akan secara otomatis melakukan profiling aplikasi berdasarkan API path dan base API paths yang terdefine di Open API Spec file tersebut, dan menampilkannya di halaman ini. Tidak ada konfigurasi tambahan yang kita perlukan pada halaman ini. Bisa langsung kita lanjutkan dengan mengklik Save dan Next. Berikutnya, kita akan masuk ke halaman Security Settings. Pada halaman ini, kita akan mendefine apakah API Security Policy yang kita buat ini akan dibuat dalam mode transparent atau dalam mode blocking. Dalam mode transparent, F5 akan mendeteksi berbagai request yang mengandung attack, namun tidak memblokingnya. Sedangkan pada mode blocking, F5 akan mendeteksi illegal request dan memitigasinya. Pada tutorial kali ini, kita akan mengenforce security policy ini dalam mode blocking. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik Save dan Next. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam menu virtual server. Pada bagian ini, kita akan menentukan pada virtual server yang manakah security policy yang kita buat ini akan diasosiasikan. Apabila kita telah melakukan konfigurasi virtual server sebelum membuat API security policy ini, maka kita dapat langsung memilih VS tersebut pada bagian Use Existing. Apabila virtual server untuk aplikasi yang kita protect ini belum dikonfigurasi sebelumnya, maka kita dapat mengkonfigurasinya juga via template Guided Configuration ini. Kita akan memasukkan beberapa informasi terkait dengan virtual server ini, seperti destination address atau IP listener, service port aplikasi, redirect port, bila diperlukan mekanisme redirect HTTP menuju HTTPS, login profile, untuk menentukan informasi apa saja akan kita login, apakah semua request atau hanya illegal request saja, client dan server SSL profile, untuk menentukan mekanisme SSL transaction yang datang dari arah klien dan menuju ke backend server aplikasi. Setelah memasukkan semua informasi tersebut, klik Save dan Next. Terakhir, kita masuk ke dalam menu konfigurasi pool, yang di dalamnya akan kita tentukan IP dan port service dari backend server API.
Sama seperti konfigurasi VS, kita dapat memilih apakah akan menggunakan pool yang telah dikonfigurasi sebelumnya atau membuat objek konfigurasi pool baru. Untuk membuat pool baru, pada bagian Select a Pool, pilih Create New. Kemudian masukkan beberapa informasi terkait dengan konfigurasi pool ini. Sebelumnya, klik Show Advanced Settings untuk bisa memasukkan konfigurasi pool secara mendetail. Masukkan konfigurasi pool seperti Health Monitor yang berfungsi untuk melakukan monitoring health check dari backend API server. Load Balancing Method untuk melakukan load balancing backend server jika terdapat lebih dari satu backend API server. Dan pada bagian Pool Servers, masukkan informasi IP server, port server, dan priority group jika diperlukan. Setelah memasukkan semua informasi tersebut, klik Save dan Next. Setelah melakukan semua konfigurasi pada step-step sebelumnya, kita akan masuk ke halaman Summary, di mana kita akan mereview seluruh parameter konfigurasi yang telah kita lakukan. Bila semua konfigurasi tersebut dirasa sudah sesuai, maka dapat kita selesaikan dengan mengklik tombol Deploy untuk melakukan deployment sesuai dengan parameter konfigurasi tersebut. Setelah proses deployment selesai, maka API Security Policy telah selesai dideploy. Untuk melihat API Security Policy yang sudah kita buat, kita dapat mengklik menu Quick Links di bagian atas, pada link View Security Policy. Di sini, kita dapat melihat beberapa parameter yang telah kita define sebelumnya, seperti Open API Spec File, Virtual Server, dan Enforcement Mode dalam mode blocking. Berikutnya, kita dapat melihat dan melakukan fine-tuning lain yang diperlukan di halaman Learning dan Blocking, seperti men-disable Attack Signature Staging, mengaktifkan mitigasi untuk berbagai jenis serangan yang masuk dalam kategori Evasion Technique, mereview konfigurasi terkait dengan HTTP Protocol Compliance, dan berbagai konfigurasi lain yang dirasa perlu untuk kita aktifkan. Setelah selesai dengan konfigurasi API Security Policy ini, maka langkah berikutnya dapat dilanjutkan dengan aktivasi security profile lainnya, seperti DOS Profile, Bot Protection Profile, IP Intelligence, dan lain-lain. Demikian tutorial EVAF yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada CDT Webcast Series berikutnya.